Tarik ses semongko. Mantap. Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman akan membawakan tentang pembahasan topik kedua. Apa sih tentang pembahasannya? Langsung saja, ini dia pembahasan dari topik kedua. Langsung saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inklusif keuangan. Inklusif keuangan adalah yang dapat dirumuskan untuk mewujudkan suatu sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta terciptanya keuangan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif hanya dapat memenuhi sebuah kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik berlangsung. Tujuan lain dari inklusif keuangan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini sangat penting agar masyarakat merasa lebih aman dalam berinteraksi kepada lembaga keuangan. Selanjutnya adalah meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin atau masyarakat miskin untuk mengakses layanan keuangan biasanya atau pada umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Apabila bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan. Selanjutnya yaitu memperkuat sinergi antar bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non-bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antar bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan bukan bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan. Tujuan selanjutnya yaitu mengoptimalkan peran teknologi informasi dan juga komunikasi, atau yang bisa disingkat dengan istilah TIK, untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat juga mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal yang melampaui hanya sekedar layanan tabungan dan juga kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan juga mengatasi resikonya. Keuangan inklusif merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan dalam layanan keuangan. Miskin berpendapatan terendah adalah kategori yang mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Ada kategori miskin bekerja. Kategori ini mencakup orang-orang miskin berusaha sendiri, termasuk dalam seperti petani, nelayan, seniman, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya sumber daya sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi dan melakukan perbaikan dalam hal pendapatan dan produktivitas. Nah, yang dimaksud bukan miskin ialah kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan rendah dan miskin bekerja.
sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, dan sekitar 60%-nya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49% penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64% tinggal di daerah pedesaan. Angka-angka ini ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya mobile e-money, untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau serta antar pedesaan dan perkotaan. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerantaran pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ауф.